Dan kalian tahu si Jenny ngomong apa? Enggak ya, kata. Aku tahu informasi ini sejak aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bentuk pakaian dalam yang kau sendiri kasih ke si Sharon. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali membawakan satu kisah kriminal yang saking gilanya kasus ini, Wak, sampai aku nggak ngerti lagi harus ngedeskripsikan kasus ini kayak gimana. Setiap partnya tuh selalu bikin tercengang-cengang gitu loh. Nah, kasus ini, Wak, terjadi di Oklahoma, Amerika pada tahun 1990. Ceritanya betul-betul sangat-sangat kompleks, Wak, karena mencakup berbagai jenis kejahatan sekaligus gitu, Wak. Bermula dari kasus penculikan seorang anak dan merambat lagi nih ke kejahatan-kejahatan lain seperti pembunuhan, penipuan, dan pelecehan. Dan yang paling bikin aku nggak habis pikir ini adalah pelaku dalam kasus ini tuh berkali-kali ngubah identitasnya, Wak. Itulah kenapa dia ini jadi susah kali buat ditangkap. Lolos dia bertahun-tahun hidup bebas, ha. Dan saking kewalahannya pihak kepolisian dalam menangani kasus ini, Wak, FBI pun turun tangan. Dan gak cuma itu aja, Wak, kasus ini juga sampai diangkat jadi film dokumenter berjudul Girl in the Picture oleh Netflix yang baru aja dirilis bulan Juli 2022 kemarin. Tonton lah, apa nggak pusing kalian nontonnya. Nah, kalian pasti udah penasaran kan sama kisahnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Nah, jadi, Wak, cerita ini berawal pada suatu malam, tepatnya pada tanggal 25 April tahun 1990 di Oklahoma, ketika seorang perempuan muda berusia 20 tahun bernama Tonya Hughes ditemukan tergeletak di pinggir jalan setelah dia ini menjadi korban tabrak lari. Nah, awalnya, Wak, Tonya ini memang sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nggak lama kemudian kondisi kesehatannya ini jadi semakin menurun dan Tonya ini pun dinyatakan meninggal dunia. Nah, semasa hidupnya, Wak, Tonya ini cuma tinggal bertiga aja sama suaminya yang bernama Clarence dan juga Michael, anak mereka. Dan FYI, Wak, usianya Clarence sama si Tonya ini terpaut cukup jauh ya. Bisa dibilang Clarence ini udah bapak-bapak kali lah gitu perawakannya. Nah, kalau Michael, Wak, usianya baru 2 tahun ketika Tonya ini meninggal. Nah, semasa hidupnya, Wak, Tonya ini bekerja sebagai penari striptease di klub hiburan malam yang terletak di Tulsa, Oklahoma yang bernama Patience. Nah, waktu dengar kabar Tonya ini meninggal, salah satu rekan kerjanya sesama penari striptease yang bernama Karen Persley ingin menghubungi pihak keluarganya si Tonya buat kasih kabar duka nih kalau Tonya meninggal kan. Nah, mulailah dia nyari-nyari tuh data dari keluarganya si Tonya ini. Terus ketemulah sama kontak kedua orang tuanya si Tonya. Buru-burulah dia nelpon ya kan waktu nyambung. Bapak, Ibu, saya temannya Tonya. Saya mau ngasih kabar duka, Bu. Bapak, anak Bapak sama Ibu meninggal dunia kemarin karena kecelakaan, kata si Karen. Nah, mendengar hal ini, kalian tahu apa kata bapak ibunya si Tonya? Mereka bilang, maksud kamu nih apa nih, Nak? Tonya putri kami itu sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu saat usianya baru 18 bulan, Nak, kata mak bapak ya. Nah, kaget nggak kalian? Ternyata perempuan yang meninggal karena tabrak lari itu bukanlah Tonya Hughes, Wak. Entah siapa dia nih di titik itu, identitasnya pun masih jadi misteri akhirnya ya kan. Nah, karena pada saat itu nggak ada yang tahu identitas asli si perempuan ini, akhirnya di batu nisan tuh cuma ditulis Tonya gitu aja. Dan ada pesan singkat di bawahnya kayak aku akan selalu bersamamu, udah gitu aja. Nah, karena masalah identitas ini, Wak, pihak kepolisian yang memang tadinya mau menginvestigasi soal kasus tabrak lari yang memang menewaskan si Tonya ini, jadi mereka dapat tugas baru lah buat mengungkap siapa si Tonya ini sebenarnya ya kan. Dan menurut pengakuan Karen, Wak, pas mereka kerja jadi penari striptease kan tuh yang mereka ini jadi sering suka ganti baju bareng ya kan. Nah, waktu itu Karen bilang kalau saya ini suka kali lihat luka memar di tubuhnya Tonya, Pak. Waktu itu saya tanya, kenapa kok ini lebam-lebam badanmu? Kata dia bilang dia cuma kepleset. Tapi waktu itu saya udah yakin pasti bukan itu penyebabnya. Dan Karen juga bilang ke polisi kalau suaminya Tonya yaitu si Clarence tadi sempat ngambil kayak polis asuransi jiwa milik si Tonya ini loh, Wak, setelah Tonya meninggal. Dan di situ sebenarnya Tonya ini udah kayak takut kali gitu, Pak, sama suaminya Clarence. Dan gak cuma Tonya aja loh, Pak, yang takut. Michael, anak mereka pun juga takut sama si Clarence tuh. Makanya kalau setiap kali saya lihat ya mereka duduk bertiga, pasti Michael ini akan selalu milih duduk dekat mamanya, dekat si Tonya. Nah, mendengar hal itu polisi pun jadi makin yakin lah kan kalau pasti ada yang gak bener ini sama mereka bertiga ini. Dan karena khawatir dengan keselamatan Michael, kan dia mamanya meninggal, Michael pun akhirnya dikirimlah ke sebuah panti asuhan. Jadi setelah Tonya meninggal, bukan Clarence yang ngurusi Michael, Wak, dimasukkan ke panti asuhan sama polisi kan. Nah, di panti asuhan itu Michael pun dirawat oleh sepasang suami istri yang bernama Ernest Bean dan Merle Bean. Dan mereka berdua ini baik kali di sana, Wak, udah kayak nganggep si Michael ini anak sendiri, sampai-sampai akhirnya mereka pun mengajukan untuk mengadopsi si Michael juga. Nah, tapi sayangnya, Wak, kebahagiaan mereka berkat adanya Michael di kehidupan mereka pun diusik lah dengan kedatangannya si Clarence. Selama 4 tahun Michael itu tinggal di panti, Wak, Clarence ini sering kali datang pengen ngebawa si Michael pergi.
pergi. Sebenarnya sebagai ayah si Clarence ini memang juga punya hak lah gitu kan untuk berkunjung. Nah tapi entah kenapa setiap kali jadwal kunjungan ini tiba, Michael ini kayak nggak pernah mau nemuin bapak Clarence tuh. Udah dipujuk-pujuk sama si Ernest Merkan, ayolah nak ketemu lah ayah kau dulu. Ayahku tuh udah nyampe, dia pengen ketemu kau, nggak boleh kayak gitu Michael, kata mereka kan. Tapi Michael ini tetap nggak mau, dia lari masuk ke dalam kolong kursi Wak. Dan dia terus-terusan bergumam bilang apa? Pria jahat, pria jahat, pria jahat katanya. Nggak bapak-bapak doh. Nggak bapak-bapak, nggak bilangnya bapak jahat, ayah tuh jahat, nggak, pria jahat. Nah melihat keanehan itu tiba-tiba kan orang-orang ini jadi mulai ragu lah sama si Clarence itu kan. Kenapa si Michael itu bilang dia jahat dan kenapa Michael itu memberikan nama dia itu pria bukan ayah. Mereka jadi curiga di situ. Jangan-jangan Clarence ini bukan ayah kandungnya pula gitu kan. Akhirnya dari situ muncullah nih surat perintah ke panti asuhan untuk melakukan tes DNA. Dan kalian tahu hasilnya apa Wak? Betul, terbukti kalau ternyata Michael ini bukan anak biologisnya si Clarence. Nah sampai sini udah bingung kalian kan, udahlah identitas taunya mamanya belum kebongkar, siapa pelaku tabrak larinya juga belum ketemu. Dia ternyata si Michael ini bukan anaknya si Clarence. Makin rumit kan di sini, belum ini baru berapa menit pertama kan belum. Dah lah tuh ditemukan lagi temuan baru, ternyata Michael ini bukan anaknya si Clarence. Nah singkat cerita Wak, karena si Clarence ini bukan ayah kandungnya Michael, hak berkunjungnya Clarence ini pun dicabut. Nah tapi memang pada dasarnya Clarence ini licik kali kan, dia kan nggak boleh tuh datang ke panti. Akhirnya pada tanggal 12 September tahun 1994 dia datang nih ke sekolahnya Michael kan. Dia datanglah pergi ke sekolah, dia bilang saya mau ketemu sama kepala sekolahnya yang ada di sini katanya. Diantarlah dia masuk ke ruangan kepala sekolah dan pas udah ketemu sama Capsek Wak, dengan sedikit menunjukkan pistol yang ada di sakunya, si Clarence bilang, aku mau jemput anakku, kau harus bantu aku siap mati. Kalau kau nggak mau bantu aku, kau yang mati. Kata dia kayak gitu. Ditodongkannya pistolnya ke kepala Capsek tuh, nanti nggak bisa bergerak lagi Capsek tuh kan. Akhirnya betul Capsek bangun, diantar si Clarence ini ke kelasnya Michael. Dan akhirnya apa? Michael pun dibawa pergi dengan menggunakan mobil pickup sama si Clarence. Dan pada hari itu Michael ini pun diculik oleh Clarence. Wak, langsung geger sekota Oklahoma tuh. Padahal jarang kali terjadi penculikan di Oklahoma tuh loh Wak. Kota tuh memang dikenal adem ayem gitulah. Pas penculikan ini terjadi, semua jadi pada geger. Dan nggak cuma itu aja Wak, polisi pun makin kewalahan kan, mereka ini juga masih harus memecahkan misteri-misteri sebelumnya kan. Identitas si Tonya, siapa pelaku tabrak larinya si Tonya, anak Tonya diculik sama laki-laki yang bukan bapaknya, makin nambah lagi PR polisi. Udah makin gak betul ini kasusnya, katanya panggillah FBI, kata polisi kan, kita minta tolong sama FBI ini. Akhirnya betul FBI pun ikut turun tangan nih. Nah pada saat itu grup FBI ini dipimpin oleh Joe Fitzpatrick Wak. Nah Pak Joe ini pun memulailah investigasi untuk mencari keberadaan Michael. Mereka menyebar tuh seluas-luasnya informasi tentang penculikan Michael ini di kota itu. Nah waktu investigasi ini dilakukan Wak, FBI pun menemukan kejanggalan sebenarnya. Nah ingat kalian kan di awal tadi aku sempat cerita kalau Clarence ini, bapaknya ini pernah ngambil polis asuransi jiwanya si Tonya kan. Nah di situ mereka menemukan bahwa ternyata nomor jaminan sosial yang memang diberikan oleh Clarence ini nggak pakai nama dia rupanya. Bukan nama Clarence Hughes Wak, bukan. Tapi di situ tertulis namanya Franklin Floyd. Dan di momen itu FBI pun akhirnya tahu bahwa nama Clarence ini bukanlah identitas asli dia. FBI pun langsung akan nyari data-data lagi tentang Floyd kan Wak. Dan dari sini ketemulah info tentang siapa laki-laki ini sebenarnya. Ini aku hold dulu ya Wak soal pencariannya Michael. Aku ceritain dulu nih tentang latar belakang si Floyd ini atau orang yang sedang menculik si Michael ini ya. Nah jadi Wak, Franklin Delano Floyd ini atau sering dipanggil Floyd, dia lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1943 di Barnesville, Georgia. Nah dia ini adalah anak terakhir dari pasangan Thomas Floyd dan Della Floyd. Nah pada saat umurnya 1 tahun Wak, ayahnya yang merupakan alkoholik ini pun meninggal dunia karena gagal ginjal. Dan karena ibunya ngerasa kewalahan kali merawat semua anak-anaknya, akhirnya Floyd dan saudara-saudaranya ini pun dikirimlah ke Georgia Baptist Children Home. Semua tuh tiga-tiganya. Nah tapi sayangnya Wak, di sana pun kehidupan si Floyd ini tidak membaik. Dia tuh sering dibully, dia juga sering dihukum karena si Floyd ini tumbuh menjadi anak yang nakal, dia suka berkelahi dan dia ini juga suka mencuri Wak. Nah singkatnya, dia pergilah dari sekolah baptis itu kan, dan dia berpindah-pindah nih ke berbagai kota. Nah tapi kehidupannya Floyd di luar pun lagi-lagi berantakan Wak. Dia nih sampai beberapa kali terlibat dalam kasus kriminal dan juga pernah menjadi narapidana loh. Dan dari riwayat kriminalnya ini FBI pun tahu bahwa pada tahun 1962 Floyd ini pernah menculik dan melecehkan seorang gadis. Dan gak cuma itu aja Wak, di tahun 63 dia ini juga sempat ngerampok bank dan dia ini dipenjara selama 10 tahun. Dan selama menjalani hukuman dia dipindahkanlah ke ruang singgah pada tahun 1972. Nah meski udah dipenjara
penjara sampai 10 tahun, Wak. Ternyata dia ini juga nggak kapok-kapok gitu loh. Di tahun 1973 Wak, dia melakukan tindakan kriminal dengan menyerang seorang perempuan. Dia pun diadili, Wak, di sini dan wajib datang ke persidangan. Nah, tapi entah kenapa di hari persidangan itu si Floyd nggak datang. Kenapa? Gara-gara dia kabur. Kabur dia, Wak, nggak tahu kemana, dan dia ini menjadi buronan selama 17 tahun kemudian. Nah, ngelihat riwayat kriminal si Floyd tuh ya, FBI menyimpulkan bahwa jelas ini penculikan Michael ini bukan penculikan biasa. Ini adalah kasus yang sangat-sangat serius. Ya, sekarang kalau memang betulannya Michael ini kan berada di tangan orang yang betul mantan narapidana, Wak. Dan juga punya track record kriminal yang banyak kali, ya kan? Berarti ini Michael di tangannya nggak tepat ini. Dan dengan track recordnya Floyd yang parah ini, FBI juga jadi curiga. Jangan-jangan kasus tabrak larinya Tonya 4 tahun yang lalu ini ulah si Floyd pula ini. Nah, melihat banyaknya hal-hal mencurigakan ini, FBI pun gercep tuh, Wak. Dia langsung meneruskan investigasi. Semua data-data milik Michael sama Tonya harus diserahkan lengkap nih ke FBI. Mereka minta kan. Dan selain itu FBI juga membuat pengumuman besar-besaran tentang hilangnya Michael. Telah terjadi penculikan seorang anak bernama Michael Hughes. Anak dari mendiang Tonya Hughes yang diculik oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai ayahnya bernama Clarence. Bagi siapapun yang menemukan informasi yang berkaitan dengan mereka berdua harap segera melapor. Itu dikasih pengumuman sama FBI kan. Nah, pada saat itu fokusnya FBI ini memang untuk mencari Michael dulu. Karena kata mereka kalau udah lewat aja dari 2 hari, peluang untuk menemukan anak yang diculik itu langsung turun drastis katanya. Dan berita tentang penculikan Michael ini betul-betul bikin geger, Wak. Foto Michael sama Tonya tuh terpampang di mana-mana. Nah, sampai akhirnya seorang perempuan yang bernama Jenny Fisher mendengarlah berita tersebut nih. Jenny langsung hubungin FBI. Dia bilang, "Bapak, saya mengenali perempuan yang ada di berita itu," katanya. "Dia tuh bukan Tonya Hughes, Bapak. Dia tuh sahabat saya waktu SMA. Namanya tuh bukan Tonya, melainkan Sharon Marshall," kata dia, Wak. Berganti lagi Sharon Marshall. Oh, ternyata bukan si Clarence saja berganti nama, Tonya juga. Nah, berkat informasi dari si Jenny ini, akhirnya di momen ini FBI pun mendapatkanlah titik terang mengenai identitasnya si Tonya kan. Nah, penasaran kali kan gimana ceritanya dari nama Sharon bisa berubah jadi Tonya? Nah, simak baik-baik ya. Nah, jadi, Wak, ceritanya pada tahun 1984, mulai sekarang kita panggil Tonya bukan Tonya lagi ya, Wak, kita ganti Sharon ya. Nah, jadi Sharon ini adalah sahabatnya Jenny, Wak, waktu di SMA di Georgia. Mereka pertama kali kenal waktu sama-sama daftar OSIS gitu lah. Nah, bagi teman-temannya, Wak, Sharon ini dikenal sebagai orang yang sangat baik, dia pintar, dia cantik, penyayang, dewasa, dan cukup populer memang di angkatannya. Dan Sharon ini dikenal oleh banyak teman-temannya karena dia ini ikut banyak kali kegiatan, Wak. Dia ikut klub sains, dia ikut program siswa berbakat, dan dia ini sangat rajin belajar karena dia pengen kuliah di Georgia Tech untuk bisa mewujudkan cita-citanya sebagai teknisi, Wak, di bidang dirgantara. Dan karena ketekunannya ini, kalian tahu si Sharon ini pun akhirnya berhasil lolos seleksi dan juga diterima di kampus impiannya itu dengan beasiswa penuh loh. Sharon sangat bahagia kalilah mendengarkan hal itu kan, Wak, sampai-sampai ya kata dia bilang sama si Jenny kalau hari itu adalah hari terbaik buat aku selama aku hidup, Jenny katanya. Dan saking senangnya, Wak, sampai-sampai bapaknya si Sharon itu dibeli ya 1 halaman khusus di buku tahunan buat dia nempelin foto anaknya si Sharon tuh aja. Nah, tapi, Wak, kebahagiaan itu sayangnya tidak berlangsung lama karena pada suatu hari si Sharon ini teleponnya bestinya si Jenny kan. Dia mengatakan sesuatu yang betul-betul bikin si Jenny ini terkejut. Sambil menangis terisak-isak si Sharon ini berkata, "Jenny, aku nggak bisa kuliah di Georgia Tech, Jenny. Aku hamil," katanya. Hamil dia, Wak? Masa iya serius kau? Anda kau lagi bercanda dengan. Terus gimana tadi selanjutnya gimana? Udah daftar kau di Georgia Tech tuh, apa aja yang perlu aku bantu? Kata siapa ini? Kata Jenny. Nggak percaya Jenny, Wak. Enggak beneran, aku nggak bohong. Aku bakal tetap melahirkan bayi ini. Tapi untuk diadopsi memang. Ayah aku nggak ngasih izin buat aku ngerawat dia nih, Jenny. Ayah juga nggak ngebolehin aku kuliah jadinya. Nggak ada cerita, Sharon, nggak boleh. Kau tuh pintar, kau udah dapat beasiswa penuh, kau tetap harus kuliah, kata si Jenny kan. Tapi nggak bisa, kau harus jagain bapak aku, Jen. Aku nggak bisa kuliah. Beberapa hari ke depan pun kami mau pindah ke Arizona. Aku mau ngelahirin anak aku di sana aja. Doain aku ya, Jenny. Doakan semua baik-baik aja. Kau good luck juga ya. Hati-hati kau di sana ya. Aku pamit ya, Jen, katanya. Dan betul, nggak lama kemudian setelah diperpamitan ke Jenny, si Sharon sama bapaknya pindah pergi. Dan sejak saat itulah mereka
mereka itu udah nggak pernah kembali lagi, Wak. Dan itu adalah kontak terakhir antara si Sharon sama Jenny. Barulah hampir 10 tahun kemudian si Jenny dengarlah berita kalau si Sharon itu sudah mengubah namanya menjadi Tonya Hughes. Dan yang paling menyakitkan hati Jenny adalah, Wak, akhirnya dia tahu bahwa sahabatnya Sharon ini sudah meninggal dunia pada tahun 1990 lalu, ya kan. Dan dari informasi yang disampaikan oleh Pak Joe Fitzpatrick tadi, Wak, agen FBI yang memang memimpin investigasi hilangnya Michael tadi, Jenny ini pun akhirnya mendapatkan kabar tentang kematiannya si Sharon, plus kasus tabrak lari yang menimpa dirinya, plus kasus penculikan anaknya si Sharon, yaitu Michael. Dan karena pada saat itu FBI ini kan fokusnya buat nyari si Michael kan, Wak, mereka sekalian tuh nanya-nanya ke Jenny tentang suaminya si Sharon yang memang udah nyulik si Michael ini. Ditunjukkanlah sama polisi kan fotonya si Floyd ini ke Jenny. Ibu Jenny, apa kamu kenal laki-laki yang ada dalam foto ini? Dia nih suaminya Sharon dan sekarang dia udah nyulik si Michael, kata polisi kan, kata FBI nih. Nah, pas Jenny melihat fotonya si Floyd itu, Wak, set, katanya terkejut langsung, siapa ini si Jenny? Bergetar langsung suaranya. Enggak, Pak, enggak mungkin mereka nikah, Pak. Enggak mungkin. Betul, Ibu Jenny, mereka berdua sudah menikah. Kecatat kok di KUA gitu lah ibaratnya kan. Enggak, Pak. Enggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kok bisa, Bapak? Laki-laki ini bapaknya Sharon, Pak. Dia nih lah bapaknya Sharon. Namanya bukan Floyd, namanya Warren Marshall, Pak. Macam sesak napas aku sama kasus ini, Wak. Inilah bagi aku bilang dari awal, tiap part-part dari kasus ini selalu bikin menyengang, Glenn. Nah, jadi betul, Wak, ternyata diketahui Floyd ini memang punya banyak kali nama samaran. Pernah dia pakai nama Trenton Davis, pernah juga namanya Warren Marshall, Clarence Hughes. Dan perubahan nama itu memang dilakukannya sesuai situasi dan kondisi, Wak. Kalau dia ngerasa ada situasi yang membahayakan dia bakal langsung lagi ganti identitasnya. Kayak gitu rupanya si Floyd ini. Kayak misalnya nama dia yang terakhir tuh, Warren Marshall itu, kan digantinya jadi Clarence Marcus Hughes tuh. Nah, terus si Sharon Marshall tuh digantinya namanya jadi Atonya Dawn Totlock. Dan barulah dari sana diketahui, Wak, penggantian nama itu dilakukannya di tahun 1989, setahun sebelum si Sharon itu meninggal. Nah, ini juga ada alasannya, Wak, kenapa akhirnya nama Sharon ini diganti sama dia. Nanti aku ceritain, tonton sampai akhir. Dan kalian tahu nama-nama itu diambil dari mana? Dari batu-batu nisan yang ada di Alabama, Wak. Si Floyd ini pakai nama orang yang sudah meninggal memang. Maka itulah yang pertama kali terkejut mama bapak si Tonya itu, anak aku udah meninggal 20 tahun yang lalu, kok bisa-bisanya baru bilang anak aku mati kecelakaan gitu kan. Kepikiran gitu loh, Wak, mereka. Jadi ini bukan suaminya, enggak, itu bapaknya. Dia kenalin sama saya tuh bapak ya, kata Jenny. Barulah kira dicek-cek lagi sama si FBI, barulah ini diketahui informasi yang barusan tadi aku bilang. Dan pada tahun 1989 ketika mereka berdua berganti nama itu, di tahun yang sama, Wak, dengan identitas barunya mereka, baru mereka menikah. Floyd nikahin anak kandungnya sendiri, iya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa ini semua terjadi? Tadi katanya Sharon ini mau melahirkan di Arizona kan, tapi kenapa tiba-tiba jadi rumit gini masalahnya? Apa yang sebenarnya terjadi sama si Sharon sejak dia lulus SMA terus cabut ke Arizona setelah pamitan sama Jenny kan? Michael aja belum ketemu loh di titik ini, masih diculik. Ini tambah lagi ada banyak misteri lain yang harus segera dipecahkan kan, Wak. Kalau kalian jadi FBI apa nggak bingung kalian buat nyelesain kasus ini ya? Nah, akhirnya kan, Wak, dari sekian banyaknya misteri dalam kasus ini, FBI pun memutuskan untuk ya udah kita ubah fokus kita untuk mencari keberadaannya si Floyd. Karena kan dalang dibalik banyaknya tindakan kriminalnya itulah si Floyd ini ya kan. Harapan mereka kalau si Floyd ini ketangkap, misteri-misteri ini pun pasti bakal bisa langsung terbuka gitu. Akhirnya mereka pun fokus, Wak, untuk mencari si Floyd. Dan alhamdulillahnya Floyd ketangkap. Nah, mengingat ada banyaknya nama samaran yang sudah digunakan sama si Floyd, Wak, otomatis ada juga lah banyak data-data yang harus disesuaikan dengan identitas barunya itu ya kan. Kayak KTP-nya, SIM-nya, dan lain-lain. Nah, langsung akhirnya FBI nyebar tuh datanya Floyd ke seluruh kepolisian di negara-negara bagian, Wak. Barangkali entah mungkin si Floyd ini sempat pula ngurus dokumen buat menyesuaikan identitasnya gitu kan. Dan kalian tahu, Wak, dugaan FBI itu ternyata betul. Floyd ini melakukan penyesuaian SIM atas nama siapa? Warren Marshall. Nama bapaknya Sharon yang dibilang sama si Jenny itu di Louisville, Kentucky. Dapat info itu langsung lah FBI pergi ke Kentucky kan. Nah, jadi Kentucky ini memang salah satu bagian di negara bagian di Amerika, Wak, ya. Dan setelah sampai di sana, Wak, FBI pun merencanakan penangkapan terhadap Floyd. Nah, rencananya, Wak, pas SIM-nya si Floyd udah jadi dan mau diserahkan ke si Floyd, disitulah FBI bakal langsung nangkap dia ya kan. Dan singkat cerita akhirnya Floyd betulan berhasil, Wak, ditangkap. Sambil diborgol, Floyd pun diminta untuk menunjukkan arah ke tempat tinggalnya. Karena FBI ini mau nyari si Michael, Wak. Siapa tahu Michael disekap sama dia di
tempat tinggalnya ya kan? Tunjukkan tempat tinggal kau katanya. Udah lah tuh ditunjukkan sama si Floyd. Tapi sayangnya Wak, pas sampai di apartemen tempat si Floyd ini tinggal, gak ada Michael di situ. Ditanyalah ke tetangga-tetangga kiri kanan kan, gak ada tetangga yang mengaku pernah melihat anak kecil namanya Michael. Gak ada Pak, cuma si Floyd aja yang pernah kami lihat. Akhirnya FBI nanya kan, woi Floyd, di mana kau sembunyikan si Michael? Michael masih hidup gak? Michael masih hidup Pak, kata dia gitu. Nah ini kau buat perjalanan dari Atlanta, Georgia, Kentucky, ini cuma 1 tiketnya. Kok nggak kau bawa si Michael? Kau sembunyikan di mana Michael? Saya nggak sembunyikan Michael Pak. Dia anak saya kok, saya sayang kali sama Michael. Dia sekarang lagi pergi ke tempat orang kaya Pak, kata gitu. Nah mendengar hal itu tuh ya FBI nggak percaya karena tidak ada satupun orang kaya yang tinggal di sana yang berkaitan sama si Floyd, tak ada. Nah karena itulah FBI pun merasa bahwa saat itu Michael ini sudah meninggal. Tapi kalau memang Michael ini sudah meninggal karena dibunuh ya jasadnya belum ditemukan. Jadi mereka nggak bisa menuntut si Floyd ini dengan tuduhan pembunuhan. Dan FYI juga sebenarnya tuntutan orang atas kasus pembunuhan tanpa adanya jasad tuh ya boleh-boleh aja memang kan. Asalkan memang bukti-buktinya kuat. Masalahnya di kasus si Michael ini buktinya Michael tuh masih tipis sekali gitu buktinya Michael. Buktinya si Floyd melakukan tindakan kejahatan untuk Michael tuh masih tipis sekali. Akhirnya apa? Akhirnya si Floyd ini pun tetap ditangkap dan dituntut dengan tuduhan penculikan dan pencurian mobil dan juga penggunaan senjata api. Nah singkat cerita, persidangan pun akhirnya dimulai itu. Dan pada saat itu salah satu saksi yang datang adalah Jenny Fisher, sahabatnya Sharon waktu SMA tuh datang dia jadi saksi. Nah di bagian sini nih yang bikin aku geram nih, kenapa? Jadi waktu Jenny ini ngasih kesaksian, tiba-tiba Floyd berdiri, dia bilang, "Heh, kau bisa nyimpulkan aku sebagai orang yang jahat berdasarkan informasi yang dikasih sama FBI kan?" kata. Dan kalian tahu si Jenny ngomong apa? "Enggak ya," kata. "Aku tahu informasi ini sejak aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bentuk pakaian dalam yang kau sendiri kasih ke si Sharon. Aku dari dulu udah nyimpulkan kau tuh siapa ya. Kau tuh bapaknya, dia manggil kau itu bapaknya, kok tega kok kayak gitu Pak," kata. Itu kata si Jenny. Bentar lu tarik napas aku dulu ya. Kalian juga tarik napas dulu Wak. Kok ada bentuk pakaian dalam Nadia? Bentuk pakaian dalam yang dikasih ke Sharon. Apa nih? Hah? Apa yang sudah dilakukan sama si Floyd ke anak perempuannya ini? Siapkan mental dulu, siapkan. Karena kalian bakal emosi kali dengar cerita ini, Wak. Ya, dah, hold perdebatan itu di sini, perdebatan di sidang kita hold dulu. Kita flashback dulu, Wak. Pas masa si Jenny sama si Sharon ini masih jadi bestie di SMA. Nah jadi di situ Jenny bilang waktu si Sharon sama Jenny ini masih SMA, Jenny ini pernah main lah dia ke rumah si Sharon kan. Waktu dia main, Floyd nggak ada di rumah nih, mereka berdua aja di rumah. Nah pas mereka ini lagi ganti baju di kamar, Wak, tiba-tiba Sharon ini nunjukin lingerie yang dia punya ke si Jenny. Jenny nengok, Jenny bilang, "Ih cantik kali Sharon. Kau dapat dari mana nih?" "Dari bapak aku. Dari bapak aku nih Jen, cantik ya. Makanya aku simpan." Tuh kata. Dan gak lama kemudian kalian tahu, tiba-tiba si Floyd pulang bapak ini. Dia langsung robos ke kamarnya si Jenny, si Sharon anak Ewa. Diterobos masuk. Dan disitulah Jenny bersaksi dia melihat sesuatu yang tidak pernah bisa aku lupakan seumur hidupnya. Karena apa? Karena yang Jenny lihat, Sharon sedang dilecehkan sama bapaknya sendiri. Depan matanya langsung. Dan besoknya di sekolah si Sharon langsung datengin si Jenny kan. Dia peluk si Jenny, dia bilang, "Udah gak apa-apa ya Jen ya, aku gak apa-apa kok Jen. Aku emang sering kayak gitu sama ayah. Aku gak apa-apa kok, kamu juga gak kenapa-napa kan? Yang semalam kita lupain aja ya." Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu, astagfirullahaladzim. Itu Wak katanya. Emosi gak kalian? Selain kejahatan yang udah aku jelasin tadi, sekarang nambah lagi satu lagi Wak. Dalam waktu yang bersamaan si Floyd ini juga telah melakukan kekerasan seksual sama si Sharon. Dia omongin kayak gitu sama si Jenny, gak bisa ngomong si Floyd di persidangan tuh. Dan dikarenakan sederet kesalahannya ini, akhirnya Floyd ini pun langsung dijatuhi hukuman penjara 52 tahun Toklen. Dihukum penjara berarti dinyatakan bersalah Dinan? Iya. Berarti udah selesai kasusnya belum? Menurut Ngana masih panjang ini ya. Masih ada kelanjutannya Wak. Karena meskipun putusan hukum ini telah dijatuhkan pada si Floyd, FBI menemukan bukti yang lain yang dapat memberatkan hukumannya si Floyd ini. Kan tadi udah aku bilang kan kalau si Floyd ini tidak bisa dituntut atas kasus pembunuhan karena jasadnya si Michael ini belum juga ditemukan. Nah di titik ini akhirnya Floyd ini betul-betul didakwa atas kasus pembunuhan kan. Tapi bukan pembunuhan Michael Wak. Bukan juga pembunuhan Sharon. Tapi astagfirullah, pembunuhan seorang perempuan yang bernama, tunggu dulu, aku sampai udah gak bisa lagi baca. Siapa namanya? Pembunuhan seorang perempuan muda bernama Cheryl Comeso. Nama baru lagi. Siapa lagi Cheryl Comeso? Ini Nadia, simak dulu baik-baik.
Aku mau nangis ngeriset ini. Pusing kali aku. Fokus ya, fokus. Masuk ke Sheryl Komeso nih. Orang yang memang dihilangkan nyawanya sama si Floyd, makanya Floyd itulah dihukum penjara. Oke, masuklah deh. Nah ini Wak, lagi-lagi kita tarik dulu ya ke belakang ya Wak ya. Ingat kalian kan tadi aku sempat cerita kalau setelah SMA terus sama ketahuan hamil, si Sharon sama bapaknya ini kan mau pergi ke Arizona kan, karena memang si Sharon bakal melahirkan anaknya di sana. Nah entah gimana ceritanya Wak, mereka malah nyampe di kota Tampa, Florida, dan mereka tinggal di Golden Lantern Mobile Home Park. Nah Sharon melahirkan anaknya di sana, dan di kota itu juga si Sharon ini bekerja sebagai penari striptease. Ya, tapi waktu itu bekerjanya bukan yang di klub pertama kali yang aku sebutkan itu, bukan. Klub ini bernama Mons Venue atas suruhan Floyd bapaknya Wak. Dan yang lebih lagi Wak, si Floyd ini nggak cuma nyuruh si Sharon jadi penari striptease saja, dia juga menyuruh si Sharon ini untuk menawarkan jasa kayak gitulah ke pria-pria yang datang ke sana. Disuruhnya anaknya jadi PSK Wak. Dan kan singkat cerita di tempat itu juga lah akhirnya si Sharon ini berkenalan dengan Sheryl Komeso. Sheryl ini memang cantik kali katanya Wak. Bahkan dia ini pernah menjadi pemenang kontes kecantikan gitu kan. Dan karena Sharon sama si Sheryl ini juga umurnya nggak jauh kali, mereka pun jadi bestie, jadi kawan dekat. Sheryl seringlah datang ke rumahnya si Sharon ini kan buat main bareng, buat hangout gitu kan. Nah karena mereka ini sering ketemu, lama-lama Sheryl ini kenal lah sama bapaknya si Floyd. Dan emang karena dasarnya si Floyd ini predator Wak ya, dia jadi naksir sama si Sheryl. Dan naksirnya nggak cuma sekedar naksir gitu loh Wak, seakan-akan jadi terobsesi gitu sama si Sheryl. Nah tapi untungnya si Sheryl ini berani ngelawan Wak. Teman-temannya di Mons Venue ini juga macam kayak kerja sama gitu lah buat ngelindungin si Sheryl dari si Floyd tuh. Sampailah di suatu malam si Sheryl sama si Floyd ini bertengkar. Entah apa yang diributin mereka waktu itu Wak, tapi yang jelas sampai ada adu mulut gitu lah Wak. Dan terdengar si Floyd ini sempat berkata, awas kok ya, bunuh juga kok nanti. Cantik kali kau, itu katanya. Dan kalian tahu Wak, di malam itu adalah malam terakhirnya si Sheryl terlihat hidup. Abis itu sampai kawan-kawannya tuh nggak pernah lagi ngelihat si Sheryl setelah pertengkaran tuh. Nah sampai akhirnya di tanggal 29 Maret tahun 1995, polisi patroli lalu lintas di Florida tidak sengaja menemukan tengkorak manusia yang membusuk. Digalilah tempat itu sama polisi kan, dan mereka berhasil menemukan 90% kerangka manusia Wak. Dan di kerangka itu ada 2 lubang peluru di bagian tengkoraknya yang membuat pihak kepolisian langsung bisa menyimpulkan bahwa wow ini adalah kasus pembunuhan nih. Nah di saat yang sama ketika kerangka ini ditemukan, FBI menemukan bukti baru nih ketika mereka sedang melakukan investigasi hilangnya Michael. Dan bukti itu adalah foto-foto porno gitu yang terdapat di kolong pick up yang memang digunakan oleh si Floyd pada saat menculik Michael. Nah FBI waktu itu tahu kalau foto-foto itu milik si Floyd karena di antara foto-foto itu ada fotonya si Sharon juga Wak. Nah tapi yang bikin mereka ngerasa aneh adalah ada satu foto perempuan yang FBI belum pernah nengok sebelumnya. Dan ternyata foto itu tampak kayak si perempuan ini sedang disiksa dengan sadis gitu loh Wak. Dah tuh kan, nah singkat cerita foto-foto yang ditemukan sama polisi ini pun langsunglah dikirimkan ke kepolisian seluruh negara bagian untuk bisa membantu mengidentifikasi siapa nih perempuan yang yang kayak disiksa sesadis itu gitu kan. Siapa perempuan ini sebenarnya? Nah barulah di situ ada polisi yang menyadari bahwa kemeja yang dipakai buat ngelilit leher si perempuan yang ada di foto nih kok sama ya dengan kemeja yang mereka temukan dengan kerangka itu. Dari situ mereka mikir, alah ini pasti orang yang sama nih. Fix ini pasti nggak bakal salah. Pasti cewek yang ada di foto ini itulah dia kerangka yang kita temukan. Berkaitan kan? Dan tanpa membutuhkan waktu yang lama, selain mereka menginvestigasi soal pencarian si Michael, mereka pun akhirnya mendapatkan atau berhasil mengidentifikasi bahwa perempuan yang ada di foto itu adalah si Sheryl Komeso, orang yang juga merupakan korban dari si Floyd. Ada kaitannya memang sama si Floyd karena dulu dia sempat diganggu sama si Floyd kan. Dan dari situ terbukti bahwa si Floyd ini sudah melakukan penghilangan nyawa terhadap si Sheryl. Nah karena temuan itulah hukuman si Floyd ini jadi makin berat lagi waktu persidangan kasus si Taunya. Dan pada saat itu Floyd pun dijerat kasus pembunuhan tingkat pertama dan dia dijatuhi hukuman mati. Dan dari kasus Sheryl ini juga FBI pun akhirnya mengetahui alasan kenapa si Floyd ini dan si Sharon ini mengubah identitas mereka jadi clearance sama Taunya setelah mereka pindah dari Florida. Tujuannya apa? Ya itulah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghindari kejaran polisi atas kehilangan si Sheryl. Licik kali memang si Floyd ini Wak. Dia tahu nih kalau misalnya polisi sedang mencari seorang laki-laki dengan 2 orang anak, which is si Floyd bapaknya
si Sharon anaknya sama siapa ini? Michael anaknya si Sharon kan. Pertamanya memang mereka berdua ini dianggap anak karena kan usia mereka tuh jauh kali sama si Floyd. Nah di situ Floyd mikir polisi pasti nggak bakal mencari sepasang suami istri dengan satu anak. Yang dicarinya satu bapak-bapak sama dua anak. Nah karena itulah Wak kenapa dia langsung mengubah identitasnya dan juga menikahi si Sharon anak dia sendiri. Nah sampai di sini Wak satu persatu misteri pun mulai terbuka. Tapi sayangnya, sampai Floyd menerima putusan hukuman itu, FBI masih belum bisa memecahkan misteri utamanya, yaitu mana ini si Michael. Dan selain misteri tentang hilangnya Michael, Wak, sebenarnya di titik ini FBI kembali mencurigai satu hal besar lainnya, yaitu identitasnya Sharon. Siapa Sharon ini sebenarnya? Aku yakin juga sampai sini pasti kalian bingung kan. Tadi kan yang pertama namanya Tonya, terus sekarang kan udah terungkap kalau ternyata dia ini adalah Sharon Marshall. Nah terus kenapa pula FBI jadi curiga sama identitasnya si Sharon? Kan udah jelas tuh latar belakangnya kalau dia ini sebenarnya adalah Floyd. Adalah Floyd, dia ini adalah sebenarnya anaknya Floyd. Nah itulah Wak, sayangnya identitas si Sharon ini ternyata tidak sesederhana itu Wak. Kenapa? Karena selama menyelidiki kasus hilangnya siapa ini si Michael, FBI kan otomatis ngupas tuntas lah soal latar belakangnya si Floyd kan. Nah dari hasil penyelidikan itu FBI akhirnya meragukan itu identitasnya si Sharon. Mereka nggak percaya Wak kalau Sharon ini anaknya kandung mereka tuh nggak percaya kalau si Sharon ini anak kandungnya si Floyd. Kenapa? Karena dari riwayat catatan kriminalnya si Floyd, FBI menemukan pola kejahatan yang berulang. Biar kalian tahu Wak, orang-orang terpidana tindak kriminal itu biasanya akan cenderung membentuk pola yang sama. Mereka biasanya akan melakukan kesalahan yang berulang gitu ha. Nah FBI pun mencari tahu lah pola kejahatannya si Floyd ini kan. Nah di sanalah mereka sadar bahwa tindakan kriminal yang dilakukan si Floyd selalu seputar penculikan, pemerkosaan, kekerasan, pembunuhan habis itu. Dan kalian tahu yang lebih gilanya lagi apa? Floyd ini ternyata seorang pedofilia. Ingat kan kalian tadi di awal aku bilang apa? Di tahun 1962 dia ini pernah ditangkap kasus apa? Kasus penculikan seorang gadis ya kan. Dan korbannya itu adalah anak berusia 4 tahun Wak. Anak ini pun dilecehkan sama dia. Anak umur segitu Gimana FBI nggak makin curiga sama si Floyd? Bisa jadi aja si Sharon ini bukan anak dia juga. Dan kecurigaan mereka itu semakin membesar lagi ketika salah satu agen FBI berhasil menemukan tetangganya FBI berhasil menemukan tetangganya si Floyd waktu dia tinggal di Oklahoma pada tahun 1970-an lalu. Nah tetangganya ini ternyata punya fotonya si Floyd sama si Sharon waktu si Sharon masih berusia sekitar 5-6 tahun gitu lah Wak. Nah itulah fotonya girl in the picture tuh inilah dia. Nah seorang pakar perilaku menganalisis foto itu Wak, dan dia pun menyadari bahwa foto ini nih kok ganjal ya, janggal ya. Ini nih bukan foto biasa nih Pak, ini nih foto kayak bukan foto anak sama bapaknya. Ini bukan foto bapak sama anak pada umumnya Pak, enggak. Saya yakin. Nah kenapa emang ya Pak, janggalnya sebelah mana nih katanya kan? Coba perhatikan Pak, ini nih adalah tipikal foto anak yang sudah dilecehkan. Anak perempuan ini kalau kalian lihat perhatikan kok kelihatan sedih, dia nggak senyum gitu kan. Nah dengan pendapat dari pakar ini FBI pun langsunglah kembali mencocokkan timeline kejadian nih. Oke sebentar, Sharon ini meninggal tahun 1990 waktu umurnya 20 tahun. Kalau di foto ini dia umurnya 5-6 tahun, berarti kemungkinan dia lahir di tahun 1969 atau 1970 lah ya kan. Sekarang coba cek Pak, cek. Di sekitar tahun 1969 atau 1970 Floyd itu ada di mana? Oke, kami cek, tak, dicek lagi kan, dan ternyata jawabannya Wak, ya Tuhan, Floyd ini di penjara dari tahun 1963 sampai 1972. Nggak mungkin dia bisa punya anak di tahun-tahun itu kan. Dari situlah nggak mungkin kalau si Floyd ini ayah kandungnya si Sharon. Akan Pak, betul kecurigaan kita kan, jangan-jangan si Sharon ini juga korban penculikannya si Floyd Pak. Kalau memang ini betulan penculikan, berarti fix si Sharon pernah diculik sama siapa ini, sama si Floyd 15 tahun lamanya. Nah disitulah FBI pun semakin yakin bahwa si Sharon Marshall ini bukanlah identitas aslinya dia. Dan dengan adanya bukti foto itu, investigasi ini pun jadi makin luas lagi Wak. Jadi tambah kompleks lagi kasusnya ini. Nah tapi sayangnya meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, Pak Joe Fitzpatrick tadi, masih ingat kalian Pak Joe ini kan, agen FBI yang memang memimpin investigasi kasusnya si Michael ini, belum berhasil menemukan jawaban dari semua misteri ini. Sekian tahun lewat Pak, sampai akhirnya Pak Joe ini pensiun
Belum juga terungkap, dia bilang sampai selama 27 tahun saya bekerja sebagai agen FBI, saya hampir menyelesaikan semua kasus. Cuma 2 kasus saja yang nggak berhasil saya selesaikan, yaitu mencari tahu di mana keberadaan Michael dan mengungkap siapa itu si Sharon Marshall sebenarnya itu, katanya. Udah mulai putus asa nggak sih kalian sama kasus ini, Wak? Macam kayak teka-teki yang susah kali dipecah. FBI aja hampir nyerah loh. Kau pikir kami waktu ngeriset ini juga nggak nyerah? Entah berapa kali kami nyerah, pusing tuh sampai opening apa, aku nggak tahu mau bikin apa. Jangan putus asa dulu, Wak. Dengarkan aku dulu ya, biar kita pusing bersama-sama. Pemuncrat aku, pusing. Udah mau sampai ke titik-titik terang nih, Wak. Karena apa? Karena di tahun 2002 ya, 2002 kasus ini mulai menemukan titik terang ya, Wak. Kita masuklah ke segmen titik terang. Dikit lagi, Wak, dikit lagi. Ayo berusaha analisa sama-sama siapa si Sharon Marshall ini, Wak. Ayo, bisa. Masuk, udah titik terang nih, berbahagialah, sudah titik terang. Nah jadi, Wak, pada tahun 2002 ada seorang penulis dan juga jurnalis yang bernama Matt Birbeck. Dia melihat fotonya si Sharon yang masih kecil bersama dengan si Floyd tadi di sebuah situs pencarian orang hilang. Dan di bagian bawah foto itu tertulis anak perempuan ini telah diculik, dibesarkan sebagai putrinya, dinikahi dan dibunuh. Nah Matt ngelihat itu tiba-tiba dalam hati dia ngerasa kok ada yang ngeganjel ya sama kasus ini. Aku galilah kayak gitu. Nah dari situlah Matt akhirnya memulai investigasi terhadap si Sharon dan menuliskan hasil investigasinya itu menjadi sebuah buku, Wak. Dia mulailah itu berdiskusi sama agen FBI yang dulu menangani kasus ini, yaitu Pak Joe tadi yang udah pensiun. Dan dia juga sempat, Wak, pergi ke penjara tempat si Floyd ini ditahan untuk mewawancarai si Floyd. Nah ternyata selama wawancara ini si Matt mengetahui bahwa si Floyd ini termasuk orang yang suka ngomong gitu. Dia ngomong aja terus sepanjang wawancara, nggak berhenti-berhenti. Dia ceritalah tentang masa lalunya dia, penyiksaan-penyiksaan yang dia alami pas dia tinggal di Georgia Baptist Children's Home itu. Nah tapi sayangnya dari semua yang dia ceritakan itu, setiap kali ditanya soal si Sharon sama si Michael, si Floyd ini nggak pernah mau ngejawab, Wak. Setiap kali ditanya sama si Matt, di mana kamu menculik si Sharon, Floyd, dia cuma ngejawab, aku nggak nyulik dia kok. Dia itu yang ngikutin aku terus. Gitu terus, Wak. Nah sampai akhirnya, Wak, hasil investigasinya si Matt ini beneran terbit lah itu jadi buku berjudul A Beautiful Child yang dirilis pada tahun 2004. Tapi tentulah ending dari buku ini kan ngegantung kan, karena sampai buku ini pun selesai tetap belum diketahui identitas asli dari si Sharon ini. Dan sejak buku itu pun terbit, Wak, banyak kali itu email yang masuk ke si Matt dan meminta Matt ini buat cari tahu lah, tolong tentang identitasnya si Sharon ini. Tapi ya gimana, petunjuknya aja kurang kok. Nah di saat yang sama, Wak, orang-orang pun mulailah itu berspekulasi, oh jangan-jangan si Sharon ini gadis yang dulu tinggal di Kanada, yang dulu hilang di Kanada nih, atau dia nih gadis yang pernah hilang di Toronto, atau yang diculik di sana, di sini ya. Jadi kayak muncul gitulah, Wak, tebakan-tebakan gitu. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian pada tahun 2005, Matt ini mendapatkan petunjuk dari sebuah email anonim yang isinya, dengar, apakah DNA anak perempuannya Sharon akan membantu? Ulang lagi, apakah DNA anak perempuannya Sharon akan membantu? Gimana, Wak? Kaget kalian kan? Ada lagi anaknya. Nah dia ada lagi anaknya si Sharon ini ternyata. Wah, ternyata nih selain Michael, si Sharon ini pernah melahirkan beberapa kali rupanya. Dan dari hasil tes DNA, Wak, ketahuan kalau si Sharon ini sempat melahirkan anak sebanyak 3 kali. Yang pertama waktu si Sharon ini masih SMA, yang anaknya diadopsi itu yang dia bilang sama si Jenny. Nah anak keduanya siapa? Michael. Dan anak yang ketiga ini siapa? Megan namanya, Wak. Megan inilah yang ngirim email tadi ke si Matt. Nah ternyata, Wak, Megan ini diadopsi tepat setelah si Sharon itu melahirkan. Dan mereka nggak pernah ketemu nih sama sekali, nggak pernah. Yang pernah ketemu sama si Sharon adalah ibu angkatnya Megan, Wak. Ibu angkatnya Megan nih ingat kali sama mukanya Sharon. Itulah kenapa waktu bukunya si Matt ini viral, dia tengok buku itu dia langsung mikir, loh ini kan perempuan yang dulu anaknya aku adopsi. Nah ibu angkatnya pun bilang lah ke si Megan tentang si Sharon. Dari situlah akhirnya Megan ini menghubungi si Matt, Wak, gitu. Nah terbukanya identitas anak kandungnya si Sharon ini langsunglah menarik banyak perhatian, Wak, termasuk National Center for Missing and Exploited Children. Akhirnya pada tahun 2011 mereka pun jadi ikut, Wak, terlibat dalam pencarian identitasnya si Sharon Marshall ini. Nah singkatnya nih, Wak, ya dibentuklah itu tim untuk investigasi kasus ini dan kembali melibatkan agen FBI yang lain yang bernama Scott Loeb dan Ned Furr, Wak. Nah dibentuk lagi nih tim khusus oleh FBI untuk mengungkap identitas
masa si Sharon. Nah sampai sini ingat kan kalian tadi waktu aku bilang kalau si Floyd ini kan divonis mati kan. Nah itulah makanya sebelum Floyd ini mati, sebisa mungkin lah tim investigasi ini berusaha untuk membuka dulu nih, atau membuat dia nih ngaku dulu tentang semua misteri yang memang sudah ada ini. Kan Floyd ini juru kuncinya kan Wak. Dan saat itu tujuan mereka adalah untuk menanyakan 3 pertanyaan. Siapa si Sharon Marshall? Terus kedua, bagaimana keadaannya si Michael? Dan yang terakhir, apakah Floyd ini yang bertanggung jawab atas kematian Sharon? 3 ini aja mereka mau tahu. Akhirnya betul lah FBI mendatangi lah itu Floyd yang ada di penjara kan, dan menanyakan hal tersebut kepada si Floyd. Tapi sayangnya lagi-lagi Floyd nggak mau mengakui apa-apa Wak. Dia tetap banyak bercerita dia kan, tapi ceritanya tuh nggak ada yang menjawab pertanyaan yang diajukan tuh. Nah sampai akhirnya Wak dia lagi cerita nih kan, entah kenapa tiba-tiba si Floyd ini nampak emosional kali, nangis dia. Di sini FBI mikir, oh ini ada celah nih. Makinlah dicecar pertanyaan Wak si Floyd ini. Floyd, dengan cara apa kau tuh bunuh Michael, Floyd? Dengan cara apa? Bilang sama kami, dengan cara apa? Dan kalian tahu si Floyd jawab apa? Sambil nangisnya dia bilang, aku nembak dia 2 kali di belakang kepalanya biar cepat. Itu yang aku lakukan sama dia. Itu katanya Wak. Pertanyaan besar tentang kondisi Michael akhirnya terjawab sama pengakuannya si Floyd kan. Betulan ternyata Michael tuh udah dibunuh sama si Floyd Wak. Tuh di mana kau kubur si Michael, Floyd? Mayatnya Michael ku kubur di perbatasan Texas sama Oklahoma, Pak. Nah setelah mendapatkan jawaban tentang kondisinya Michael, FBI pun lanjutlah ke pertanyaan berikutnya Wak. Karena ini ada celah nih, dia lagi emosi nih, bisa kita pancing-pancing gitu kan. Akhirnya FBI nanya lagi, Floyd, siapa Sharon Marshall itu sebenarnya? Nggak kepancing nih Wak si Floyd, nggak mau dijawab pertanyaan itu. Ditanya berkali-kali kan siapa si Sharon Marshall nih, Floyd, nggak mau dia jawab. Dia malah lanjut gitu cerita sesuka-sukanya dia kan. Dan dari ceritanya kalau kata FBI ini kelihatan kali kalau si Floyd ini adalah orang yang sangat narsis Wak. Dia suka ngebanggain wajahnya, wajah tampannya. Nah sampai suatu ketika dia cerita kalau saya itu berhasil loh memikat seorang perempuan namanya Sandy Pak. Nah di situ FBI nanya lah ini, pas ketemu Sandy, siapa namamu waktu itu? Katanya si FBI kan, namaku waktu itu Brandon Cleo Williams katanya. Nah mendengar jawaban itu FBI pun mendapatkan info baru lagi nih, bahwa nama yang barusan disebutkan itu FBI belum pernah dengar. Dicari lagi sama agen FBI yang lain kan, dan dari nama itu informasi-informasi lain pun bermunculan. Dimana waktu itu si Floyd bercerita lagi nih tentang bagaimana dia bertemu dengan si Sandy, kapan mereka ini bisa menikah, dan nama anak-anak mereka, di mana anak-anak mereka lahir, semua diceritakannya kayak gitu aja. Nah sampai akhirnya FBI nanya, siapa nama anak kalian yang tertua? Maksudnya anak dia sama si Sandy itu kan, siapa nama anak kalian yang tertua tuh Floyd? Ya itu dia. Itu apa nih? Ya itu dia, anak yang selama ini kalian tanyakan ke aku. Tuh katanya. Hah? Bentar loh. Anak tuh lahir di mana? Di Michigan. Kok kau tahu dia lahir di Michigan? Ya tahulah orang, kulihat akta kelahirannya kok. Dia tuh lah gadis yang selama ini kalian cari, gadis yang kalian tanya-tanya terus ke aku. Oke, sebentar. Jadi siapa nama gadis ini Floyd? Namanya Susan Sevakis. Coba? Susan Sevakis. Susan Sevakis Wak. Nama baru lagi Wak. Ya, mendengar jawaban dari si Floyd itu, akhirnya misteri yang bertahun-tahun tertutup rapat bisa terbuka lagi. Karena apa? Karena nama asli Sharon Marshall adalah Susan Sevakis. Oi, kenapa nggak dari awal kau langsung buka suara aja? Hah? Berbelit-belit kau buat FBI sampai pensiun FBI pun nggak bisa ngasih tahu nama aslinya si Sharon Marshall ini. Kenapa nggak dari pertama biarkan aja si Floyd ini bercerita sesuka hati, kayak keceplosan sendiri dia kan. Nah, itulah gadis yang kalian cari selama ini siapa? Itu si Susan Sevakis tuh. Itulah si Sharon Marshall Wak. Ya Allah, ya Robby. Ketemu nama baru lagi kan, identitas sebenarnya dari Sharon Marshall siapa? Susan Sevakis. Atau kalian pikir udah terungkap nih nama si Sharon Marshall sebenarnya si Susan? Udah selesai? Belum Wak. Akan ada nama-nama baru lagi. Mau nangis aku sama kasus. Dengar dulu ya. Masuklah dulu, kita bipkan aja lah biar bip gitu. Gitu kan. Jadi ini aku kasih tahu nih latar belakang si Susan Sevakis ini Wak ya. Jadi Susan Sevakis ini adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal berapa? 9 September tahun 1969 di Michigan dari pasangan Sandra Francis Brandenburg alias Sandy dan
dan Clifford Ray Sevakis. Bukan Floyd, Wak. Jadi Sharon atau Susan ini bapak kandungnya si Clifford, bukannya Floyd. Nah, terus kenapa Floyd bisa bilang itu anak pertama mereka? Tahan dulu. Kita lanjut dulu ya, Wak ya. FYI pada saat ini kasus ini terbongkar, kedua orang tuanya si Susan ini, Clifford sama si Sandy ini masih hidup loh. Dan pada saat itu FBI datanglah langsung ke rumah ibunya kan, which is si Sandy ini, untuk memberikan foto Susan masih kecil. Tanpa menunggu waktu yang lama, mamanya langsung bilang, "Ini Susan anakku, kalian tahu dia dari mana? Kalian tahu dia di mana? Dia sudah diculik dari dia kecil," kata si Sandy, Wak. Ya Allah, kalian kebayang gak sih gimana rasanya jadi perasaan seorang ibu tuh setelah ibunya mendengar semua kisah yang sudah dilewatin sama si Susan ini. Susan alias Sharon alias Tonya sampai lupa aku nama asli pertama itu. Ternyata si Susan ini diculik sama si Floyd, Wak. Nah, gimana ceritanya si Susan ini bisa diculik? Ini selanjutnya kita panggil dia Susan, Wak ya, udah gak Sharon lagi ya. Nah, jadi gini, Wak, dulu hubungan orang tuanya si Susan ini, which is si Sandy dengan si Clifford ini, lakinya gak baik-baik aja. Setelah mereka menikah, si Cliff ini ditugaskan ke Vietnam. Nah, hubungan mereka pun makin menjauh tuh. Cliff pun udah jadi susah dihubungi. Nah, si Sandra atau si Sandy ini ngerasa kesepian. Hubungan mereka pun semakin memburuk dan mereka pun bercerai. Nah, tapi di saat ini Susan udah lahir, Wak ya. Nah, gak lama kemudian si Sandra ini menikah lagi, lahirlah 2 anak berikutnya, dikasih nama Allison sama Amy. Dan gak lama setelah pernikahan kedua ini, mereka pun bercerai lagi. Dan setelah perceraian keduanya, si Sandra ini tinggal sendirilah sama ketiga anaknya. Tadi siapa? Si Susan, Allison, sama Amy. Nah, pada suatu hari terjadilah itu bencana tornado di tempat tinggalnya dia, Wak. Dan semenjak bencana itu, Sandra pun mengalami kayak gangguan stres pasca trauma atau PTSD gitulah, Wak. Dan tentu situasinya itu membuat dia pun kesulitan merawat anak. Akhirnya dia menitipkan ketiga anaknya ke panti sosial. Sampai akhirnya pada suatu hari di gereja, Wak, pas dia sedang menenangkan diri, dia ketemulah sama seorang laki-laki. Laki-laki inilah Brandon Cleo Williams alias si Floyd itu. Dengan bujuk rayunya, pada saat itu si Floyd bilang, "Kamu kenapa? Tuhan sudah mengirimku ke sini untuk membantumu, cantik." Ya, sambil menangis lah itu si Sandra nyeritain semuanya ke si Floyd kan, tentang kehidupannya dia, termasuk tentang anak-anaknya yang memang lagi dititipin di panti sosial. Floyd pun waktu itu bilang, "Ya udah yuk, kita jemput anak-anakmu ya, nanti kita akan menikah, kita akan mengurus kalian, nanti kita akan mengurus kalian, dan aku akan mengurus kalian, semua akan baik-baik aja, Sandy," katanya. Si Sandy waktu itu udah putus harapan dia, Wak. Si Floyd ini pun waktu muda ganteng dia. Terpesona lah dia, betul. Menikah dia, tinggal lah mereka berlima. Si Susan, Allison sama Amy dibawa tuh tinggal sama si Floyd juga gitu. Tapi sayangnya bujuk rayunya si Floyd itu ya cuman kata-kata buaya aja, Wak. Setelah mereka menikah, si Floyd ini bersikap sangat keras dan bahkan dia selalu membawa pisau buat ngancam si Sandy itu. Nah, sampailah di suatu hari si Sandy ini atau si Sandra ini mau beli popok gitu, Wak, buat anak-anaknya. Tapi karena dia nggak ada uang, akhirnya dia bikin cek palsu, ketahuan. Gara-gara itu dia pun ditahan lah selama 30 hari di penjara. Dan disinilah, Wak, momen naas itu terjadi, di mana Floyd ini pergi menculik ketiga anaknya si Sandra, yaitu si Susan, Allison, sama Amy. Waktu si Sandra bebas tuh dia langsung lapor ke polisi kan, tapi nggak ditanggapi dengan baik tuh sama polisinya. Sampailah di suatu hari dia dapat kabar kalau ternyata Floyd ini membawa Allison sama Amy ke panti asuhan. Dan dia lanjut pergi sama Susan aja dibawa dia. Dan itu adalah kabar terakhir dari Floyd yang pernah Sandra dengar. Dan sejak saat itu dia udah gak pernah lagi tuh bertemu sama si Floyd maupun dengan anak perempuan tertuanya, yaitu si Susan. Nah, itulah dia, Wak, tadi cerita tentang bagaimana sampai seorang perempuan ini, girl in the picture ini alias si Susan, sampai bisa diculik dan diubah identitasnya berkali-kali sama si Floyd. Miris sekali, Wak ya, tapi alhamdulillah lah akhirnya kan identitas aslinya ini berhasil terungkap. Nama asli dari Tonya berubah lagi jadi Sharon berubah lagi jadi si Susan Sevakis. Dimana si Susan ini sudah diculik oleh Floyd, ayah tirinya. Dan pada saat itu Matt, penulis buku yang investigasi kasus ini pun ngomong lah sama Megan, anaknya si Susan ini. "Megan, ini kan nama ibumu udah ketemu nih. Gimana kalau nisannya kita ganti yuk?" gitu katanya. Ya udah, akhirnya pada tanggal 3 Juni tahun 2017 batu nisan si Tonya itu diganti namanya menjadi Susan Marie Sevakis. Dan di bagian bawah tuh diberi catatan kecil bertuliskan seorang ibu dan teman yang setia. Nah, selesai.
Rumit kali kasus ini ya kan. Nah, ini coba aku rangkum Wak ya. Jadi si Floyd ini pacaran sama janda anak 3 namanya si Sandy. Anak pertama si Sandy ini namanya Susan. Susan ini diculik sama Floyd dari kecil, diganti namanya jadi Sharon. Nah waktu si Sharon ini hamil, dibawa lagi lari lagi ke Florida sama si Floyd, diganti lagi namanya perkara dia udah bunuh si Cheryl. Tonya ini disuruh lagi kerja menjadi penari striptease dan juga PSK. Waktu lagi bekerja tiba-tiba dia mati kecelakaan. Setelah dia mati, si Floyd ini nyulik anaknya si Tonya si Michael ini pun diketahui mati juga, dibunuh sama si Floyd. Sebenarnya itu aja Wak. Sebenarnya inti nggak sampai 5 menit aku jelasin kan. Tapi yang membuat kasus ini ngejelimet apa? Karena si Floyd ini udah ngubah berkali-kali identitasnya si Susan dan dirinya juga. Coba kalau dari awal si Floyd ini bilang kalau nama asli anak itu si Susan Sevakis, aku culik dia dulu dari mantan pacar aku, selesai. Nggak bingung FBI gue buat. Yang bikin rumit dari tadi kalian dengar tuh apa? Hanyalah upaya FBI untuk mengungkap nama asli korban pertama tuh si Tonya tuh. Berganti-ganti dibuat kau ya Floyd. Sampai bisa dikenang kok sama salah satu agen FBI Pak Joe tuh. Sampai pensiun dia tahu 2 kasusnya nggak bisa terungkap. Sampai pensiun kau buat. Dan FYI sekarang si Floyd masih hidup Wak. Umurnya 79 tahun, dia masih ditahan di Union Correctional Institution, dan sampai saat ini tanggal eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan padanya belum ditetapkan. Terus berarti dia yang bunuh si Sharon waktu di kecelakaan itu nggak terungkap Wak sampai sekarang, nggak tahu entah memang itu disengaja sama si Floyd atau tidak, atau memang itu kecelakaan tabrak lari murni aja. Aku nonton filmnya nggak terjawab itu memang. Dan juga kabarnya Michael apakah jasadnya ditemukan? Enggak juga Wak. Bahkan katanya polisi itu sampai nginep loh di perbatasan, apa tadi yang dia bilang, perbatasan apa sama apa gitu kan. Sampai nginep di sana buat ngegali tanah yang ada di situ, nggak ada ditemukan si Michaelnya. Masih gantung sebenarnya Wak kasus ini. Tapi udahlah, aku cukup aku jelaskan sama kalian sampai batas sini aja. Nyerah aku sama kasus, sumpah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah dari Susan Sevakis yang menjadi korban penculikan sejak kecil. Kompleks dan rumit kali ceritanya, pastikan macam udah sesak napas aku dengar cerita ini Wak. Kalian juga pasti dengar aku ya udah makin sesak napas kalian kan. Ada banyak kali plot twist yang bikin mencengangkan, yang bikin kita tercengang. Dan bagian yang paling menurut aku paling sedih adalah ya sampai si Susan meninggal, dia nggak pernah tahu siapa dirinya sebenarnya Wak. Iyalah, dia nggak tahu kalau dia ini korban penculikan. Dia harus mengubur mimpinya dalam-dalam demi menjaga seorang laki-laki pedofil yang dianggap sebagai bapaknya ini. Yang justru laki-laki yang dipercaya itu adalah orang jahat yang sudah menculik dia sewaktu kecil. Aku ikut senang dan terharu juga sih akhirnya identitasnya dia ini dapat terbuka. Kita doakan sama-sama aja lah, semoga si Susan sama Michael dapat beristirahat dengan tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa Wak ya. Kalau menurut kalian gimana Wak kasus ini? Aku pengen denger banget tanggapan kalian soal kasus ini. Bagian mana yang paling mengaduk-ngaduk perasaan dan emosi kalian? Aku pengen dengar. Tulis pendapat kalian soal kasus ini di kolom komentar di bawah. See you on next video Wak. Belum tutup dong. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe deh, supaya kita sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Astagfirullahaladzim.